Memasuki rangkaian acara selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Telah hadir di sini Bapak Dr. Cahyo Suprayogo, MSI ya. Saya dengan Pak Cahyo ini sudah kenal semasa muda ya. Saya di SMA, Pak Cahyo di SMP 6 dulu ya. Jadi masih celana pendek, sudah tak bisa kenal. Jadi ketika saya pindah ke Malang sini 2018, ketemu Pak Cahyo 2018 juga ya, akhirnya di Hotel Rado ya. Ya itu. Terus saya sering dikirimi sama Pak Cahyo ini untuk webinar apa ya. Saya nggak paham waktu itu karena saya belum tahu ya literasi ya gitu aja saya, karena nggak begitu tertarik gitu ya. Tapi ketika 2019 saya kok diangkat jadi kepala perpustakaan di sini. Karena kurang jam itu. Terus akhirnya ingat sama Dr. Cahyo ini. Jangan saya cari. Oh, dia ketua umum gerakan pemasyarakatan minat baca. Oh, berarti ada hubungannya dengan perpustakaan. Jadi waktu acara bulan bahasa kemarin sebenarnya yang mau saya hadirkan adalah Pak Cahyo ini. Cuma Pak Cahyo bilang nggak bisa keluar karena ya namanya PNS ya, harus izin atasan ya. Nah, terus ya kapan bisa ya Desember. Nah ya nanti kalau Desember kabari saya. Kebetulan minggu lalu ya kabari bisa di Malang nanti ini. Pulang tanggal berapa? Pulang hari apa? Hari Kamis ya. Kita pulang. Yaudah hari Rabu ke SMA 1. Jadi hari ini alhamdulillah Pak Cahyo sudah bisa hadir yang nanti akan memberikan materi-materi tentang keliterasian. Mungkin nanti Pak Cahyo ini mengenalkan dirinya, pendidikan dari SD, SMP atau mana. Monggo Pak Cahyo sini. Baik, terima kasih. Saya manggilnya Mas Iqbal saja ya. Karena dia kan ya, kalau panggil bapak nanti cepat tua semua gitu ya. Jadi Mas Iqbal tentu yang pertama-tama. Ini punya Pak Iqbal kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik ya, tentu yang pertama kita bersyukur ya kepada Allah SWT pada kesempatan pagi pagi ya, masih pagi ya, karena saya biasa begitu mulainya jam 8 selesai sampai jam 10 malam. Sanggup ya. Sekolah berakhir pukul 4 ya. Saya udah nggak mengikuti pengenal. Sekarang 12 ya. Baik, itu tentu yang sama-sama kita hormati ya, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Malang, ataupun yang mewakili tadi Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan ya. Itu dan juga tentu Mas Iqbal, tadi Mas Hafid ya, Mas Hafid. Terus Pak siapa tadi? Bapak Oh, Pak Khomeini dan juga Bapak Ibu, ada Bu Mbak saya panggil aja Miftahul Jannah karena memang temen ya, nggak apa-apa. Tapi kalau anak-anakku semua untuk memanggilnya Ibu ya, Pak Iqbal juga Bapak, karena itu satu kesopanan, ini sudah bagian dari literasi itu ya. Jadi dan Bapak Ibu guru yang hadir di tengah anak-anak kita, saya tentu bersyukur ya,
karena mendapatkan kesempatannya pada pagi hari ini. Dan tentu sejak awal kalau tadi disampaikan, mudah-mudahan bisa kesini lagi, dan tentu saya ya setiap saat ya, sepanjang pas ada waktunya, tidak perlu ada halangan. Karena saya ini ya, saya memang sengaja tidak ingin menyiapkan, karena kemarin juga baru pulang jam berapa itu dari Gresik. Saya ingin menyiapkan, tapi kalau saya menyiapkan nanti saya akan terbatas ininya ya, ceritanya gitu ya. Jadi mengalir saja ya gitu ya Pak Mas Iqbal ya, mengalir saja, mana yang berupa pengalaman, mana yang itu nanti sesuatu yang sifatnya metode strategi ya diambil gitu ya. Nah, nanti kalau yang sifatnya agak sedikit misalnya lebih teknis, misalnya workshop menulis karya ilmiah gitu ya, saya cenderung itu ya, yang sifatnya non fiksi ya, IC gitu, silakan jadi workshop gitu ya, jam 9 sampai jam 12 kan gitu ya, secara teknis ya, 3 jam atau 2 jam dan seterusnya ya. Jadi saya pada kesempatan pagi hari ini ingin berbagi pengalaman saja ya. Tentu yang pertama, mungkin saya termasuk yang tidak intensif dalam artian di WA grupnya. Di WA grupnya teman-teman alumni SMA 1 Negeri Malang. Karena sebenarnya angkatan saya ya, ada namanya Mas Wisnu ya, Wisnu yang sudah teman mulai SMP ya, SMP. Kemudian ada almarhum ya, dokter ya, Mas Febrianto ya, sudah meninggal ya, dan karena COVID ya yang lalu. Nah, di antaranya Mas Wisnu, terus siapa lagi yang Mas Budi Prasetyo dan seterusnya, itu yang paling aktif karena berada di Malang dan sering kumpul gitu ya. Nah, saya ini kalau dapat WA, ibaratnya WA grup mulai SD, SMP, SMA, saya ini mungkin apakah terlalu sangat merasa sok literat gitu, tanya orang itu, sehingga saking merasa sok literatnya gitu ya, sampai jarang buka WA gitu. Ya nanti apa rahasianya ya, nanti akan saya sampaikan semua, karena ada sesuatu yang memang kita perlu. Saya nih ya, nanti anak-anakku semua ya, karena saya yakin ya, yang ada di tengah-tengah kita, anak-anak kita semua. Saya punya 2 putri, sebenarnya 3 putri, 1 sudah meninggal di usia 2 tahun. Sekarang baru saja selesai mereka kuliah di UNPAD dan di Universitas Negeri Jakarta. Yang di sini adalah anak-anakku semua, katakan begitu. Pak Jaya ngomongnya apa adanya ya, biar enak gitu ya, biar nyaman ya. Kalau seandainya saya batasi harus slide 1, 2, 3, malah saya nggak luas. Jadi saya ingin bicara dulu dari cerita alumni, kemudian dari situlah sebenarnya kalau tadi Pak Mas Iqbal ya, Pak Iqbal atau Mas Iqbal nyinggung karena jadi kepala perpustakaan SMA Negeri 1, terus kemudian akhirnya wah ini ada urusannya dengan literasi. Kemudian tadi Pak Toto ya, tadi yang wakil, Pak Tanto tadi menyebut karena olahraga, kemudian ya ini nggak ada hubungannya dengan literasi. Nah inilah yang saya alhamdulillah kebetulan saya juga memang senang mengikuti penelitian. Saya termasuk yang agak berani ingin juga menyampaikan sesuatu yang sifatnya harus non mainstream gitu ya. Kita harus menyatakan sesuatu yang sebenarnya sudah salah kaprah gitu ya, termasuk dengan literasi ini, karena ini menyangkut harkat, martabat dan marwah bangsa ini. Ya saya sudah Mas Iqbal karena dulu belajarnya jadi seorang yang harus cinta tanah air ya, tapi kemudian kita punya komitmen pada Islam gitu ya, itu dulu ditulari Mas Iqbal dulu. Gitu ya. Mas Iqbal ini kan putranya Pak Amir Hamzah ya, salah satu bahkan mungkin ya saya lupa ya dulu di komisinya atau apa, tapi di DPR RI yang sudah istilahnya dianggap sebagai tokoh nasional dan seterusnya. Jadi semangatnya orang-orang sepuh yang berjuang itu menurun Mas Iqbal dan menurun ke saya sebagai waktu itu masih SMP. Jadi saya mau cerita banyak dari situlah sebenarnya literasi itu gitu loh. Jadi kesalahkaprahan itu yang nanti akhirnya membuat kita terjebak dengan apa yang disebut literasi itu. Kemudian bangsa kita kemudian menjadi bangsa yang dianggap kita ini rendah literasi, rendah minat baca dan seterusnya. Itu yang kita harus bongkar. Karena ini bagi kita
ya, saya selalu merasa kemana-mana selalu menyampaikan saya sebagai anak bangsa merasa yang marah kalau selalu dibully, dan mohon maaf ya, nggak apa-apa, saya udah biasa akhirnya kalau di forum nasional akhirnya memberanikan diri dan sedikit pun nggak ada rasa takut, karena bagi saya kalau bangsa kita ini dibully terus kita juga tidak gitu ya. Karena itu saya akan bercerita dari cerita pengalaman yang saya ceritakan, itulah nanti di situ akan ketemu itu loh yang dimaksudkan dengan literasi. Nah, saya mau cerita itu ya, daripada nanti ya tingkat masing-masing ya. Saya yakin anak-anak kita adalah pasti anak-anak yang luar biasa, tidak mungkin bisa masuk SMA 1 kalau tidak anak-anak yang luar biasa. Terus dulu dong ya gitu. Tapi sebenarnya meskipun saya memperbincangkan orang lain, tapi saya sebenarnya memperbincangkan diri saya, berarti saya hebat juga dong gitu ya. Nah, itu bahasa-bahasa yang kalau kita semakin banyak membaca, banyak berdiskusi, banyak belajar. Jadi pokoknya serap saja ya, saya mengalir saja ceritanya. Nanti kalau mengenai tulisan, menulis tulisan ya, nanti insya Allah saya share ya lewat Pak Iqbal. Nanti biar di share kepada anak-anakku semua, kepada Bapak Ibu guru kalau berkenan ya. Tapi harus berkenan, karena kalau mau banyak belajar dan seterusnya ya harus berkenan ya, karena tidak ada lain kecuali satu kuncinya adalah mau membaca, senang membaca dan seterusnya, itu diantaranya. Baik, saya mulai dulu dari cerita alumni supaya ada di sisi mana yang sebenarnya kalaupun hari ini ya. Jadi saya kadang-kadang karena waktu yang singkat ya, saya juga lihat jam, karena kalau ngobrol dengan saya bisa sampai jam 10 malam ini. Jadi ya benar ini, kalau nanti nggak ada moderator, nggak ada MC gitu, saya makanya udah saya langsung lepas jam supaya saya ingat ya, saya harus dibatasi waktu ya, karena tadi memang saya menemani orang tua ingin banget saya datang, sampai pun saya baru sampai Gresik, sudah sampai Malang baru sampai Gresik gitu ya. Jadi banyak sisi-sisi yang lain yang itu oke ya, tapi karena sudah dampingi istri, jadi insya Allah saya niati lah. Saya membayangkan kalau 1 jam itu saya mesti bicara tidak cukup ya kalau mau lengkap. Tetapi nanti akan dibantu oleh dengan tulisan-tulisan yang saya tulis ya, baca tulis itu ya, karena ini anak-anak kita. Baik, saya mulai dari cerita alumni. Jadi sebenarnya tadi ya Mas Wisnu ya, Budi Pras dan teman-teman itu sangat aktif ya, saya lihat ya, dengan berbagai kegiatan. Jadi kalau pas saya ngepasi di Malang, saya kadang-kadang itu pun kalau benar-benar sampai ada yang ngebel, ada yang ngingetin, karena saya tidak mesti tiba-tiba buka handphone. Apa rahasianya nanti saya ceritakan rahasianya. Jadi di situ sehingga kadang-kadang jangankan urusannya WA grup SMA 1 Malang, alumni atau apa, ya termasuk urusan GPMP itu kalau saya perturutkan itu ya namanya orang ya berlalu lintas di dunia maya itu sedemikian rupa. Nah itu ya saya kira kita semua sudah tahu. Nah kemudian sampai pun kadang sampai atasan saya ya, kebetulan kan saya di kampus, tapi kampus kedinasan ya yang dimiliki oleh Departemen Dalam Negeri, sekarang Kementerian Dalam Negeri. Dulu saya sampainya di sana di Institut Ilmu Pemerintahan, kemudian bergabung STBDN Jatinangor Sumedang itu dengan IIP menjadi IPDN. Jadi kalau yang alumni SMA 1 misalnya ya, tidak mustahil ya, ada yang mungkin karena merasa posturnya senang olahraga ya kan, tingginya tinggi minimalnya cukup ya kan, nilai rata-ratanya minimal 7 katakan begitu ya, sementara yang umum bisa jadi mungkin ada yang berminat di IPDN misalnya ya kan gitu ya. Ini sebagai informasi supaya jadi sekalian mengenalkan profil saya yang tadi kata Mas Iqbal tadi. Nah, siapa yang saya mau ceritakan dari cerita tadi, kenapa? Jadi kadang-kadang saya cerita agak ke atas, ke samping, ke kanan, ke depan, ke belakang ya, nggak apa-apa ya, karena waktu terbatas. Kalau waktu cukup bisa saya runturkan. Yang saya mau ceritakan adalah saya akhirnya tidak mesti ya mengikuti kegiatan kalau yang terutama banyak yang di Malang kan ya, karena banyak di Malang itu. Nah, tapi pada intinya setiap saat kalau pas ada kesempatan saya senang ya. Terakhir sempat juga ya kita kumpul di sini, ada Mbak Indra yang dokter ya, Indra dokter, ada Wisnu, ada teman-teman yang lain, ada Ainuriza ya alumni di sini yang terakhir dia fisika akhirnya jadi ustadz ya kan, belajar di Lipiasu di Jakarta, kemudian belajar di Madinah ya, jadi lengkap lah alumni kita, Mas Iqbal ya, macam-macam itu semua. Waktu itu ada Pak
sungkani ya, masih ini dia ketemu dan seterusnya gitu. Jadi alhamdulillah saya memang berusaha dekat ya dengan guru-guru, jadi relatif saya tidak merasa kaku atau merasa rikuh dengan bapak ibu guru ya gitu. Nah, mudah-mudahan anak-anakku juga seperti itu ya. Oke, kembali cerita alumni. Nah, singkat cerita, nah itu harus disingkat cerita. Bisa panjang kan? Cerita kan ada cerita 1001 malam, bisa panjang. Nah, dari cerita tadi alumni 1 SMA 1 Negeri Malang ini sebenarnya saya masih ingat ya, ada yang paling aktif kegiatannya waktu itu English Clubnya ya, karena yang membina Pak Bambang ya. Waktu itu. Dan waktu itu ada beberapa alumni yang sempat dapat namanya AFS ya, yang pertukaran pelajar ya, sampai ada mas siapa yang dulu tamat Selandia Baru sharing dan seterusnya. Saya kadang-kadang karena merasa bahasa Inggris saya tidak sebagus teman-teman itu ya, merasa yes bahasa Inggrisku hanya segini saja ya, karena ini kita bicara juga ini ada lab dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi setiap ada kegiatan alumni ya, sebenarnya ada sharing dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah kalaupun hari ini ketika tadi Mas Hafid nyebut, Mas Iqbal nyebut, saya didaulat sebagai Ketua Umum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Ini namanya ya takdir ya, kalau dalam bahasa iman kita itu kan nggak ada yang namanya kebetulan, semuanya ada takdirnya sendiri. Saya diberi amanah itu karena sebenarnya saya orang sudah yang mengenal saya mengatakan Mas Cahyo tidak ujuk-ujuk gitu ya. Jadi yang kemudian diberi gelaran ke saya pegiat literasi lah, bergerak minat baca dan seterusnya. Karena saya sebenarnya alhamdulillah sudah saya hitung-hitung sejak saya alumni via Brawijaya malah 92, kemudian ngambil langsung kuliah ke UGM 93 sampai 96, itu adalah semacam titik starting point yang sangat menantang ya, titik mulai saya yang betul-betul bahwasanya ternyata memang harus kita abdikan seluruh ilmu kita, tenaga, waktu dan pikiran kita untuk bangsa ini. Mengapa? Ya tadi ya, kalau cerita literasi kita dibuli-buli itu, dibuli-buli minat baca rendah, literasi kita rendah dan seterusnya. Tetapi sebenarnya pengalaman saya sebelumnya adalah saya memang senangannya mengumpulkan orang ya, karena ditulari. Kalau belajar organisasi berarti saya sebenarnya mendapatkan ketularannya dari Mas Iqbal ini ya. Bagaimana ceritanya, awalnya ya nggak kenal terus sampai kenal kan, kemudian ya akhirnya banyak belajar semangat berorganisasi, diantaranya tentu dari Mas Iqbal. Sehingga saya pun kan di SMP ya, Bung Miftah ya, saya aktif juga di OSIS ya, karena SMP kelas 2 kan saya ya kenal Mas Iqbal itu. Seingat saya SMP kelas 2 Mas ya, SMP kelas 2 Mas Iqbal SMA 1 ya. Waktu itu saya belum kenal apa sih SMA itu, SMA 1, SMA 4, SMA 3. Jadi sebenarnya literasi itu sederhana gitu loh. Saya mau mengatakan seluruh proses apa yang kita peroleh ya, kalau menyebut yang formal itu yang kita peroleh dari bangku sekolah, itu adalah sebuah wadah yang formal kan, untuk memperoleh yang namanya ilmu pengetahuan dan juga tentunya keterampilan, katakanlah begitu ya. Itu adalah sesuatu yang formal. Kemudian pertanyaannya, apakah kemudian orang yang tidak menempuh bangku sekolah kemudian tidak literat? Kan ada istilah disebut masyarakat literat atau tidak literat. Ataukah kemudian mereka itu berarti tidak berliterasi? Salah satunya untuk ya alhamdulillahnya ya, sejak saya memang akhirnya concern dengan salah satu isu ini, bahasa kerennya itu literasi tadi, saya akhirnya mencoba yang menyuarakan Mas Iqbal dan teman-teman, anak-anakku semua, bahwasanya kita ini ada salah kaprah ketika apa-apa selalu kalau dari luar, iya nggak? Kalau segala sesuatu itu dari barat terutama ya, sesuatu itu dari luar, itu pasti wah. Segala sesuatu yang kemajuan orang luar itu adalah wah. Kemudian kita lupa bahwasanya kita adalah bangsa yang besar. Saya akan tunjukkan, dan itulah yang kemudian saya tuangkan tulisannya nanti ya. Semua tulisannya nanti saya kirim semua. Jadi sebenarnya semua proses di bangku sekolah yang formal, tapi yang di luar bangku sekolah
Itu adalah sebenarnya kita bisa belajar apa yang kemudian sebenarnya itu merupakan aktivitas berliterasi. Sehingga tepat kalau tadi Mas Hafidz juga menyebutkan tidak semata-mata membaca dan menulis, tetapi kalau dalam istilah yang disepakati para pakar ataupun apalagi UNESCO misalnya menyebutnya apa istilahnya the basic skills of literacy is reading and writing. Itu ya kan, kemudian formal jadi semua ikut ya kan, karena yang bicara apa lembaga dunia Serikatan Bangsa-Bangsa. Nah ini diajari semangatnya dari ayahnya Mas Iqbal, Pak Amir Hamzah. Mungkin nurun walaupun saya tidak menangi Pak Amir Hamzah. Semangatnya menurun, cinta tanah air, tapi kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Dengan kita, kalau saya yang Muslim, bangga dengan keislaman saya. Nah itu, dan itu saya bawa, dan itu terbukti di saya. Makanya saya jadi pengurus Badan Dakwah Islam. Saya di BDI, ya alhamdulillah saya di BDI dengan SMA 1, SMA 3, SMA 4. Ya, saya nggak apa-apa yang lompat-lompat ceritanya kalau waktunya terbatas. Itu akhirnya dengan saya belajar salah satu dari salah satu guru biologi kita, saya terinspirasi untuk berani. Pada saat itu belum ada CD video Harun Yahya, ya kan? Kita tahunya Harun Yahya kan, video tentang alam semesta, hanya mengenalkan Allah, yang mengenalkan Tuhan dan seterusnya kan gitu. Saya sudah berani dari salah satu guru biologi kita, rumahnya di Mergan, Pak Harjito, subhanallah ya, jazahullah khairal jazah. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada beliau. Karena dengan nah itu, jadi sebenarnya kita dengan proses belajar dari guru-guru kita yang menginspirasi tadi. Pak Harjito itu yang menanamkan sempat sedikit kalau berbicara di depan kita. Saya mikir, saya nggak paham apa itu Darwin, menurut teori evolusi ini begini dan begitu, tapi menurut saya kata Pak Harjito begini. Sehingga saya walaupun saya SOS kelas 2 SOS ya A3 ya, saya berani ngajak teman-teman yang SMA 3 biologi, yang fisika, mengadakan seminar. Adalah saya pertama kali menulis kritik terhadap teori Darwin. Saya kan kalau ditanya anak biologi emang kamu yuk emang pinter biologi ya saya biasa, tapi saya senang belajar, dan senang belajar itu mengatasi segala keterbatasan secara formal tadi. Kalaupun kok nilainya biologi misalnya, itu saya berani, itu tulisan pertama, makanya saya simpan sampai detik ini. Oleh karena itu nanti saya punya tulisan yang kemarin diminta oleh teman-teman seorang pegiat ya, dari dia punya RPI ya, Rumah Produktif Indonesia, dari Ternate orangnya, itu mengumpulkan 100 lebih orang yang diharapkan dari berbagai macam profesi untuk sama menuliskan tentang pengalamannya berliterasi. Apa yang saya ceritakan, karena saya yakin pasti bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang BPK, ada orang yang pejabat ini, ada pengusaha, pasti cerita pengalaman suksesnya, cerita apa kan gitu ya. Saya cerita apa, anak-anakku semua, saya cerita apa yang saya lakukan, apa yang saya alami ketika saya TK, apa yang saya lakukan dan saya alami ketika saya SD, apa yang saya lakukan dan saya alami ketika SMP, SMA, yang menjadikan hari ini kenapa saya berani dan berbagi. Maksud saya cerita itu di dalamnya itulah sebenarnya cerita literasi, tidak sesulit yang kita bayangkan. Oke ya, saya sampainya di mana tadi cerita itu? Ya. Sampainya di mana? Nah, kalau sudah begini, jadi kalau sudah begini, biasanya saya kalau dengan yang mendengar, pokoknya kalau yang biasa berpikirnya cepat ke sana kemari dan ke atas ke bawah, bisa ngikuti. Tidak ya, nanti dibantu dengan tulisan. Jadi saya kembali lagi, saya mau sampaikan dulu dari berangkat alumni tadi kan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan ketika di alumni? Saya memang senangannya kan kumpul, ajak senangannya diskusi. Saya memang senangannya diskusi. Berarti Mas Hafidz, Pak Khomeini dan Bapak Ibu yang lain, jadi salah satu aktivitas yang namanya berdiskusi, ya, kemudian berpantun, berpuisi, itu semua adalah proses yang menjadikan kita akan bisa tumbuh minat bacanya, bahkan dalam konsep yang lebih besar yang kemudian disebut literasi. Karena apa? Saya sebutkan di sini karena ada juga orang-orang yang bahkan levelnya nasional berani mengatakan, ya, bahkan dia juga pegiat nasional yang mengatakan tidak ada hubungannya, ya, kemampuan berbicara itu dengan literasi. Nah, karena saya senang membaca,
Bahkan saya dulu ketika perpustakaan di sini kurang lengkap, tapi sebenarnya saya sambil ada yang saya incar dia sama 3, makanya istrinya sejatinya SMA 3. Ya, saya sebenarnya sudah ada juga yang naksir dia SMA 1, tapi ya namanya jodoh ya. Jadi saya senang ke perpustakaannya SMA 3, itu yang saya cari sudah Britannica, Ensiklopedia Britannica, Ensiklopedia Amerika. Sehingga saya tahu ceritanya peristiwa perang Uhud itu, bahwasanya Nabi ya yang kalah ya, yang menang kan perang Badar ya, yang kalah kan perang Uhud ya. Itu baju perang itu sudah ada di museum Prancis atau di Inggris, bahwasanya itu seperti helm itu ada yang retak, terus bajunya yang kesobek, itu detailnya dari situ. Sehingga saya kaget ketika ada orang-orang yang di level nasional berbicara mengatakan yang menjadikan budaya baca masyarakat Indonesia itu rendah, diantaranya adalah tradisi bertutur yang kuat di masyarakat Indonesia. Saya punya kebiasaan, itu tadi yang saya jazakallah kepada Pak Harjito. Saya merasakan salah satu diantaranya diajak berpikir kritis, diantaranya tanpa saya sadari adalah diantaranya dari Pak Harjito. Oh gitu, ya barakallah Bu. Nggih, insyaallah, amin. Nanti harus begitu. Jadi beliau itu menawarkan sesuatu yang berbeda dari buku paket itu. Jadi kan saya juga bertanya-tanya. Jadi saya, ya alhamdulillah ada satu suasana lingkungan belajar menjadikan saya, meskipun mungkin tidak semua guru ya itu, tapi ada yang menularkan kekritisan itu. Sehingga tadi tulisan saya masih saya simpan. Jadi diambil ya, ini pengalamannya. Mau tahu? Oret-oretan saya, gambar saya mulai TK masih ada sampai detik. Nah itulah yang saya sampaikan kemana-mana. Akhirnya orang kaget, iya yang literasi itu sederhana. Ngapain ada lab bahasa seandainya hari ini ya, dunia ini tadi nggak ada peralatan macam-macam, apakah orang kemudian tidak berliterasi? Itu yang mau saya angkat, ya kan? Karena apa? Negara-negara maju, kita kan sebentar lagi jadi presidensi G20. Kalau bahasa saya kan Pak Jayo ngajarnya ilmu politik, kebijakan publik. Sebenarnya kita didaulat jadi penyelenggara itu sebenarnya apa? Supaya kita yang ngongkos gitu. Itu bahasa sederhananya. Memang kalau dalam ranah diplomasi internasional, kalau kita dijadikan tuan rumah itu kebanggaan, karena itu untuk relasi diplomatik. Tapi kalau bahasa saya itu G20, padahal yang berkuasa itu tanda petik G itu 7. Maka sebenarnya adalah nanti saya bilang ke istri itu kita disiapkan akan menjadi negara-negara yang harus mau diatur oleh G7. Seandainya hari ini Presiden Soekarno mengatakan berikan kepada aku berapa? 100 atau berapa? 100 pemuda atau 10 pemuda, kemudian akan kugoncang dunia. Saya yakin Presiden Soekarno akan bangga, salah satunya anak Indonesia ada Cahyo. Kenapa? Ya tadi kita pertanyaannya. Tadi kan saya cerita sekolah ya, cerita di sini sarana prasarana. Apakah kemudian yang tidak bersekolah kemudian tidak berliterasi? Itu yang saya jawab dengan tulisan yang saya sebutkan. Ayah saya seorang PNS yang tentu di situasi yang saat itu belum terpikir untuk membelikan buku banyak dan seterusnya. Belum jadi, apatah lagi kalau kemudian gajinya PNS tanda petik pas-pasan di situasi itu, kan gitu ya. Terus sampai saya sering berpikir, apakah ini nature? Karena memang Allah jadikan saya terlahir sebagai orang yang tiba-tiba senang membaca, ataukah nurture yang memang ini dibentuk oleh lingkungan? Ada contoh, gitu ya. Jadi kita belajar ini dari berbagai sisi ya, anak-anak semua ya. Mudah-mudahan harapan saya doakan juga hari ini ada di antara bapak ibu guru kita, anak-anak semua yang ada di sini bisa kenceng gesit tadi berpikirnya, tidak sekedar gesit fisik, tapi gesit berpikirnya. Harus sudah lompat-lompat berpikirnya, apalagi dunia sekarang ya. Oke, saya kembali lagi, ya kan? Tadi kan di ruang sekolah ya, bangku sekolah. Pertanyaannya, yang tidak sekolah apakah kemudian tidak bisa mengembangkan literasinya? Ketika kemudian hari-hari saya kebetulan istri awalnya kan SMA 3, awalnya biologi, jadi sebenarnya insinyur pertanian. Tapi sebenarnya karena apa? Biasa kan namanya almarhum bapak mertua itu memaksakan, bahkan dulu diinginkan jadi dokter. Akhirnya adiknya yang jadi dokter, Bu Miftah. Dia nggak jadi dokter karena saya ini, mohon maaf ya, ini cerita ya daripada lain-lain. Saya ini berusaha tidak pacaran. Makanya saya kelas 2, dia kelas 3, saya begitu tingkat 1 itu sudah minta ke calon mertua saya.
untuk minta nikah. Nah, itu cerita sendiri ya, bisa jadi novel sendiri. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Ya, sekarang kan dunia padanya ya. Saya juga ngomong padanya. Emang gua pikirin dimarahin Mas Iqbal, dimarahin Pak ibu-ibu ya. Gitu ya, kalian sudah dewasanya. Cerita lagi kembali. Apakah kemudian tidak bisa berliterasi atau tidak disebut masyarakat yang literat ya? Ada istilahnya gitu. Di antaranya adalah apa? Diskusi saya, istri akhirnya kan namanya Bu Adiati ya. Itu karena merasa dia orang PAUD, orang pendidikan segala macam, sudah kemarin yang alhamdulillah setahun yang lalu selesai doktornya misalnya. Akhirnya itu apa tuh? Saya kalau sudah diskusi itu seperti orang bertengkar, sudah berkelahi. Akhirnya dokter terus, udahlah ayah tuh kalau sudah diskusi udah kayak orang bertengkar saja. Karena apa? Ketika banyak orang itu menganggap masyarakat suku Baduy, saya sempat akhirnya ke suku Baduy ya di Banten. Itu kemudian dikatakan oleh dunia ya, masyarakat terisolir segala macam, berarti masyarakat Papua ya dan seterusnya, itu dikatakan sebagai masyarakat tidak literat. Tahu ya, masyarakat yang tidak literat artinya mereka tidak berkebudayaan, seolah-olah tidak berpengetahuan ya, bahwasanya memang iya mereka tidak bisa membaca huruf alfabet. Jadi termasuk di antara kekritisan saya adalah saya menuliskan bahwasanya batasan ketika mengukur literasi diukur dengan bagaimana suatu masyarakat adalah bisa membaca alfabet. Nah ini karena Malang setengah 12 ya. Jadi kita sholat dulu atau gimana? Ya, nggak apa-apa ya, terus dulu ya. Jadi seperti itu. Akhirnya saya sampaikan, sampai kata istri, Mas, hati-hati kalau Mas ngomong. Kalau Mas itu ngomong kemudian orang-orang yang tidak baca tulis kata Mas itu literat, Mas itu akan disalahkan oleh banyak orang. Mas berarti bertentangan dengan pandangan banyak orang. Sampai begitu. Saya betul Bapak Ibu sekalian ya. Seandainya ini jangan sampai keluar di YouTube ya, tapi saya udah ngomong sudah di mana-mana sih. Saya memberanikan. Saya kemarin di Gorose, saya terak lantang karena itu di apa kayak di gor gitu atau apa, ya saya lantang. Oh siang-siang sudah ada acara lain-lain, siang-siang bayangkan jam 12 sampai jam 1 ya saya harus kayak orang kampanye gitu. Apa yang saya mau katakan, hampir semua akhirnya para pejabat publik kita itu selalu menarasikan begini, Bapak Ibu sekalian, hadirin pemirsa, bahwasanya kita menyelenggarakan gerakan literasi nasional, kita menyelenggarakan sosialisasi minat baca karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang rendah minat bacanya. Saya itu kalau mendengar itu sudah seandainya saya presidennya tak copotin semua. Betul. Mohon maaf ya, saya juga pernah bantu di Bappenas, pernah bantu di di beberapa kementerian. Saya tuh rasa marah. Katanya kalau ya saya ya anak-anak tuh mudah-mudahan kalian lebih daripada Bapak Ibu guru dan lebih dari Pak Cahyo. Saya belum pernah sampai sekolah ke luar negeri. Tetapi karena mungkin dengan membuka jendela dunia, saya mungkin pikiran saya yang kalau diskusi tidak ketinggalan. Sampai saya kadang-kadang marah. Katanya Anda waktu oleh Kemendikbud di sekolahkan S2, S3 di luar negeri. Tapi giliran pulang mengatakan masyarakat Indonesia rendah literasi. Ukurnya dari mana? Saya mau bertanya itu. Akhirnya saya hanya menemukan 2 pejabat publik yang berani mengatakan dengan bahasa yang positif itu, masyarakat kita perlu kita terus tingkatkan minat baca, literasi. Sebenarnya masyarakat kita adalah memiliki kekayaan intelektualitas yang luar biasa. Nah itu yang sebenarnya. Itu satu Pak Dirjen Hilmal Farid Kemendikbud, dia dosen sejarah. Kemudian satu Pak Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bandung. Tapi kalau Pak Muhammad Syarif Bandung ini mengatakannya salah satu persoalan kita dipandang rendah itu karena akses terhadap buku. Tapi kalau akses terhadap buku kan berarti tergantung sarana dan prasarana. Sehingga pertanyaannya, kalau yang tidak punya buku, apakah kemudian tidak membaca dan menulis, Mas Hafid? Apakah kemudian kita sebut dia adalah tidak literat, tidak berliterasi? Padahal dari cerita saya TK, SD, SMP, SMA, saya belajar dari ayah saya yang kemudian hari ini disebut literasi karena saya melihat seorang sosok ayah meskipun dia belum mampu membiayai kami dengan buku-buku yang hari ini saya pikirkan buku saya itu insya Allah jangan ditanya berapa ribu buku saya. Ayah saya seorang PNS di Kota Madia Malang, orang humas yang kalau pulang membawa Suara Karya Minggu, SKM.
pikiran rakyat yang saya belum tahu apa yang namanya Bandung Jawa Barat. Ya kan anak zaman sosial itu kan ya sesuai pikirannya di zamannya. Baca Jawa Pos, agak lupa ya saya waktu itu Jawa Pos atau Harian Surya yang pokoknya itu. Dengan apa yang ada, koran yang ada itulah saya membaca. Karena setidaknya ayah saya tampak senang membaca koran. Setidaknya itu. Dan kemudian apa? Saya ada inisiatif untuk kemudian terpikir untuk saya itu ingin mengeliping apa yang ada di koran. Iya kan? Koran kalau ditumpuk kan beritanya kan macam-macam. Nah, ini saya mengelompokkan sendiri. Berarti saya sudah belajar tentang apa? Kategorisasi. Iya kan? Saya ingin kelompokkan ilmu alam. Saya senang ada Brontosaurus, Dinosaurus, saya kelompokkan sendiri. Ya, kemudian ada berita-berita tentang ini kok kayaknya apa ya, aktivitas yang kemudian disebut pemerintahan yang mungkin hari ini saya potongin sendiri, saya kelompokkan sendiri. Sampai ada suatu saat saya muat di salah satu surat kabar sampai ada seorang wanita yang kemudian tertarik dan ingin mengenal Cahyo, dikira Cahyo mungkin seusia dia. Oh gitu, pengalaman yang asik-asik itu kita ingat. Jadi saya menulis mengkeliping. Ternyata dia anak SMP, padahal saya anak masih SD, SMA. Gitu ya, karena melihat tulisan saya mengkeliping. Itu ya cerita loncat di situ. Sehingga pertanyaan kita, apakah tanpa sarana buku itu kemudian kita tidak membaca dan menulis? Kemudian yang saya lihat, makanya saya kalau kemudian berbicara kemana-mana, pas ada ayah dan ibu saya, waktu itu masih hidup ayah saya, kalau pas ke Jakarta, saya pas di Perpusnas, pas di Kemendikbud, saya di depan publik itu saya katakan, saya menjadi seperti ini justru karena bapak ibu saya. Dan kemudian adalah karena bapak ibu guru saya. Tidak mungkin saya bisa berdiri di sini, berani berargumentasi, berani bicara, bahkan saya berani mengatakan kalau perlu bangsa Indonesia harus mampu menghasilkan konsep dan teori baru yang tidak kemudian diajarkan. Apa yang kita pelajari ini kan kadang teori-teori yang lama-lama dan selalu dari sana. Ketika saya kuliah saja 88 itu materi-materi yang tahun 60-an. Saya kuliah pada akhirnya ke UGM pun balik lagi ke Perijai, maunya ke UI, itu pun mohon maaf para dokter, para guru besar sekalipun. Jadi ujung-ujungnya semua adalah siapa yang senang membaca, bukan karena formal dia adalah guru besar. Saya menemukan juga, bukan berarti Pak Joy berarti sombong banget kemudian merasa panik, tapi ternyata sama-sama dokter, ada yang bahkan guru besar, tapi begitu menyampaikan kok literaturnya masih itu. Memang ada literatur yang karya-karya orang dulu itu bahkan lebih berharga. Sehingga ketika saya masih sempat di Sumatera Barat, saya selalu tiap bulan nengoki rumah puisinya Pak Taufik Ismail. Ada satu banner yang mengatakan, jika ingin gagasan-gagasan baru, konsep-konsep baru, hal-hal baru, bacalah di buku-buku lama. Tapi jika ingin tahu gagasan-gagasan yang lama, itu ada di buku-buku baru. Artinya apa? Orang sekarang itu sebenarnya tidak banyak gagasan. Kalau kita banyak baca akan ketemu petanya. Jadi orang terdahulu itu sebenarnya seperti melampaui pikirannya itu sekian waktu. Itu jujur kalau saya kemudian, karena saya senang membaca buku, hampir tidak ada buku yang saya tidak baca, ilmu apapun saya berusaha baca. Saya akan ketemu petanya di situ. Ya saya kembali ke situ, berarti apakah nunggu baru sekolah? Tidak. Sehingga kemudian terakhir semakin suara semakin lantang, kemudian banyak penelitian membuktikan seperti itu. Sampai saya mengenal salah satu ada antropolog luar yang berani melawan arus utama, namanya Jack Godi. Awalnya orang ngutip-ngutip ini siapa sih? Ternyata dia seorang antropolog yang mau membuka pikiran dunia sejak tahun 60-70-an bahwasanya masyarakat yang terisolir itu adalah juga literat. Mengapa? Karena pengetahuan, ya Mas Hafid, Mas Khomeini, dan Bapak Ibu guru semua, yang namanya pengetahuan kan disimbolkan dengan tulisan, disimbolkan dengan gambar, disimbolkan dengan angka, disimbolkan dengan bahasa tubuh, dan seterusnya. Itu semua adalah alat literasi. Sehingga kesalahan besar kalau memandang literasi itu hanya kemampuan membaca, awalnya yang paling dasar dari UNESCO itu. Ya, saya sudah cek mulai tahun yang UNESCO dokumen 1965 dan seterusnya, adalah membaca sesuatu yang tertulis. Tertulisnya pun kalau BBS, sampai yang saya juga mau kritik BBS tapi sama istri, udah Mas sabar, Mas itu apa-apa tuh maunya semua harus dikembalikan pada khitohnya. Karena banyak orang kapal itu diikutin.
Ternyata begitu. Saya baca Resnik tahun 1977 itu menyebutkan literasi adalah, bahkan yang paling awal literasi adalah bisa membaca kitab suci. Orang itu fasih membaca ajaran agamanya, itu sudah literat. Tapi oleh BPS, oleh penelitian-penelitian dunia, diperkecualikan dari membaca kitab suci. Sehingga itu pertanyaan yang pernah muncul ketika saya dengan istri ya, ngajari parenting seperti di aula begini ya. Ditanya, Pak, anak saya baca huruf Latinnya tidak lancar, tapi dia ngaji Qur'annya alif ba ta, ngaji Qur'annya bagus. Anak saya itu literat ya Pak, gitu ya. Dia tuh dianggap buta aksara nggak ya Pak ya? Karena katanya kalau yang tidak bisa membaca huruf Latin kan buta aksara. Gitu, termasuk masyarakat Baduy. Siapapun masyarakat di Indonesia ini, etnis itu yang tidak membaca huruf Latin, akhirnya apa? Dalam pandangan BPS adalah illiterasi, tidak literat, buta huruf. Nah itu yang kemudian saya angkat pelan-pelan. Ya, ini akhirnya saya ajak beberapa teman-teman yang dokter-dokter di GPMP yang dipusatkan, beberapa teman itu dokter-dokter yang linguistik, ayo dong kita bantu. Saya masih ingat Pak Kepala Perpusnas itu ketika mengukuhkan saya, karena saya dipilih oleh Munas yang sebelumnya adalah mantan pejabat Perpusnas semua. Saya lah yang periode keempat atau kelima yang saya bukan mantan pejabat Perpusnas, karena saya aktif di literasi itu. Akhirnya di semua rapat memilih saya di Munas itu seluruh Indonesia. Apa kata Pak Kepala? Bapak Ibu semua jadi pengurus hanya dengan sekedar nebeng nama, tetapi kita selalu dibully, diinikan oleh negara-negara lain. Nah saya sampai bilang selalu, Pak Kepala, Bapak insight Bapak, feeling Bapak sama dengan saya. Padahal kita tidak pernah ngobrol khusus dan seterusnya. Perasaannya sama. Sedih dong bangsanya dibully-bully kayak gitu. Karena apa? Karena itu yang menentukan, kalau dalam bahasa pemerintahan, bahasa investasi, negara-negara yang dipandang PISA-nya, ya penilaian PISA-nya ya, kan kita selalu rujukannya 2015, 2018 ya, PISA-nya itu bagus semua. Anak-anak SMP kita yang usia 15 tahun itu dianggap tidak cakap literasi membaca, sains dan matematika. Maka negara-negara yang mau investasi adalah cenderung memilih negara-negara yang dipandang literasinya tinggi. Sampai-sampai jujur, ini bukan hoax. Saya paling anti mendengar informasi tanpa saya cek ya, atau membaca, cek data dan fakta, terutama data. Saya tanya kepada teman-teman yang sudah biasa keluar di SIAMU ya, yang lembaga kerjasama antara itu ya, Asia Tenggara ya, untuk pendidikan ya, SIAMU itu. Teman-teman yang S2, S3 itu, yang masih muda-muda itu, saya tanya, iya Pak, makanya sampai Vietnam itu. Jadi jangan selalu begitu Vietnam lagi maju kita ikut semua. Oh sekarang Vietnam maju. Saya itu kok gitu, bahasa Jawa melangi itu gregetan. Kalau kita itu sebagai satu bangsa, kalau giliran bangsa lain dipuji gitu, oh hebat, sampai lupa sebenarnya siapa aku. Itu yang menjadikan saya itu apa? Vietnam itu hebat, padahal Vietnam akhirnya sempat di periode yang kapan itu dikeluarkan oleh PISA, tidak disurvei. Karena apa? Ketahuan melakukan namanya kalau bahasa kita kayak kalau menjalankan MPTN dulu ya istilahnya, apa namanya? Kayak di tryout. Padahal PISA itu tidak membolehkan. Tapi saya nggak perlu cerita ya tentang bagaimana Kemendikbud ya. Jangan nanti. Saya udah tahu lah pokoknya di Jakarta itu seperti apa kurang lebih, meskipun tidak lewat ini, lewat tembok gitu. Jadi seperti itu, sampai investasi Vietnam itu orang lari investasi di sana, tapi suatu waktu ketahuan kalau dia melakukan semacam ngedrill siswa-siswa dan gurunya supaya bisa menjawab tesnya PISA. Pertanyaannya, dapat dari mana soalnya PISA? Jadi soal PISA ini nggak boleh dibocorkan. Nah, karena terakhir saya sering kumpul dengan guru kan, saya suka seperti orang peneliti, kenal ibu misalnya Bunita, gimana ibu katanya guru matematika, iya Pak Cahyo, ibu katanya sebentar lagi katanya mau disurvei PISA, iya Pak Cahyo, bisa ibu cerita tentang PISA? Wah gitu, jadi saya diam-diam ini sebagai seorang peneliti sudah dapat ngumpulin, tapi kalau saya tulis harus nanti pelan-pelan, harus ya dengan data, ya kan? Karena memang tugas seorang akademisi, seorang ilmuwan itu di situ. Oke ya, nggak apa-apa ya. Jadi cerita saya kayak film ya. Sekali waktu bisa cerita hari ini, tapi dia bisa flashback ke belakang. Nggak apa-apa ya. Yang penting ditangkap pesannya. Jadi itu tadi kesalahan kita adalah, saya berani mengatakan sekarang karena saya sudah membuktikan dari para ilmuwan
Barat sendiri yang objektif dengan ilmu pengetahuan mengatakan kesalahpahaman yang besar di dunia modern yang mengatakan masyarakat terisolir dan seterusnya itu adalah masyarakat yang tidak literat karena tidak mengenal tulisan alfabet. Padahal yang disebut literasi itu adalah membaca sampai gambar dan seterusnya. Kemudian saya kembali kepada yang cerita tadi, membaca kitab suci itu sebenarnya sudah juga diteliti oleh para ilmuwan. Resnick tahun 1977, saya senang ngumpulin buku yang lama, cari-cari, hunting itu, sampai mengatakan literasi yang pertama kali adalah yang paling sederhana difahami adalah membaca kitab suci, ya, fasih dalam membaca kitab suci, dan dia bisa menyebutkan cerita jenengmu sopole gitu ya kalau bahasa Jawanya, jenengku Cahyo. Nah itu sudah disebut literat. Ini ilmuwan, kecuali kalau sekedar ya orang pinggir jalan itu bicara. Nah itu ya. Jadi ini yang harus kita rombak. Sehingga akhirnya apa? Saya yang berani menyatakan di berbagai forum, saya katakan masyarakat Baduy itu adalah literat. Mengapa literat? Karena mereka memiliki pengetahuan sendiri. Mereka juga memiliki, setiap masyarakat kan memiliki budayaan. Dan salah satu komponen kebudayaan adalah ilmu pengetahuan. Termasuk masyarakat yang hari sampai detik ini, kecuali beberapa 1-2 hal yang tidak terkena COVID, itu kan masyarakat Baduy di Banten yang Baduy dalam. Bagaimana mengatakan tidak literat? Akhirnya apa? Pertemuan itulah ya tahun-tahun 2018an. Saya itu kan karena mungkin ada adik kelas yang senang, yang sosok Mas Cahyo yang dulu pernah kuliah di UGM, senangannya kan ikut seminar gitu ya. Saya senangannya ikut seminar. Ya berarti salah satunya untuk terus meningkat literasinya, ya senang lah. Ada forum seminar, ada workshop, ada webinar, pokoknya yang berkaitan, ada sharing ilmu pengetahuan, sharing informasi. Kita harus senang kalau ingin meningkatkan literasi kita. Apa? Perkenalan saya 2018 itu, salah seorang adik kelas di UGM tiba-tiba memberitahu, Mas Cahyo itu kan senang ya datang seminar. Iya, padahal dia kok anak biologi, kok kenal dari mana? Ya, ternyata apa? Karena saya waktu 93, 96, saya itu hampir mengajar semua fakultas yang ada di UGM, ngaji. Saya itu kan karena senang kebiasaan mulai SMP kan, makanya saya di BD itu kan senangannya kumpulin orangnya. Mbak Mifta ya, adik-adik kelas itu ya senangannya kan saya kumpulin di musola SMA 3 ya, di anu kan gitu ya, di musola SMA 1 gitu. Itu ternyata akhirnya apa? Saya dengan itu kenal ada namanya pokoknya festival tentang kebudayaan dan apa gitu ya, tentang menulis dan kebudayaan Borobudur, ternyata sudah ke-8. Nah saya sebagai seorang yang senang belajar, itu rugi banget ini kok sudah pertemuan ke-8. Tapi karena itu saya langsung kejar, saya langsung berusaha daftar, meskipun akhirnya saya nggak sempat nulis ya karena waktu, sehingga saya nggak dapat kesempatan yang dapat akomodasinya gratis. Tapi setidaknya apa? Saya berani ngongkosi tinggal di Borobudur selama seminggu atau 10 hari ya di hotel. Kenapa? Saya akhirnya ketemu adalah apa? Para arkeolog, para antropolog, para sejarawan, para filolog, para sosiolog Indonesia maupun yang luar negeri. Dengan itu kan saya kan orangnya kalau punya kesempatan orang lain sudah nggak tanya, ya saya tanya apa yang saya ingin kejar. Betulkah masyarakat yang tidak mengenal huruf Latin itu adalah ini? Ya mereka konsep siapa ini? Dan seterusnya. Nah, kan saya kejar, saya nggak mau juga walaupun dia guru besar dari luar sekalipun, kemudian saya dengar begitu saja langsung saya ambil. Sebagaimana sikap saya ketika SMP, SMA, S1 pun saya seperti itu. Berarti termasuk yang katanya negara-negara OECD, World Economic Forum, 4C, 4C yang katanya itu adalah tuntutan abad 21, kan ada 4. Semua cerita, mohon maaf ya, tapi jangan dulu. Ya, saya tuh sedih kalau ada dirjen Kemendikbud saja nyebut 4C, 4C ya 4C. Kemana-mana sosialisasinya 4C. Saya menyampaikannya apa? 4C ini kalau saya bisa tambah 1, 2, 3 ini. Boleh saya tambah? Boleh. Emangnya OECD yang paling pintar? Saya berani gitu. Ya berkata istri mas jangan kencang-kencang gitu, istrinya bagian ngering. Kenapa? Kita kan begitu ya. Coba kita kan paling diperkenalkan 6 literasi dasar, termasuk di panduannya Kemendikbud. Saya kemarin terakhir akhirnya diundang oleh Kementerian PMK. Itu beberapa teman begitu saya berbicara dari hal-hal dasar keluarga, sesuatu yang tanpa fasilitas, ya kan? Karena kita ini sudah diberikan kelebihan oleh Allah SWT ya, beri telinga, beri mata, ya kan?
beri hidung panca indera kita untuk menyerap ilmu pengetahuan dengan berbagai macam caranya tanpa harus nunggu ada lab ini. Seandainya hari ini katakanlah SMA 1 atau SMA manapun perguruan tinggi tidak ada lab bahasa, apakah tidak bisa kita belajar bahasa? Bisa. Haji Agus Salim itu belajar sekian bahasa, belum ada lab bahasa seperti kita. Meskipun di tahun 1960-an negara-negara yang sudah maju sudah punya lab bahasa. Berarti bisa kan? Ya Mas Hafid, berarti bisa kan? Seandainya ini semua dikeluarkan semua, nggak ada komputer, nggak ada apa, bisa kita mengembangkan literasi kita? Bisa. Kampung Inggris, saya belajar bahasa Inggrisnya kadang-kadang datang ke kampung Inggris, kan nggak ada sarana-prasarananya untuk ngomong bahasa Inggris, wis. Anything I love you atau anytime atau anywhere, pokoknya ngomong, iya nggak? Tapi kita diajari ya. Kalau SD kemarin kan belum ada bahasa Inggris ya, sekarang sudah mulai ya. SMP, SMA belajar bahasa Inggris, apakah kita tambah pintar bahasa Inggris? Apakah salahkan gurunya? Saya tidak mau menyalahkan guru. Kalau saya di Kemendikbud agak sedikit Mas kencok Mas dimarahin banyak orang. Saya sampaikan, jangan-jangan ada sistem pendidikan kita yang salah. Makanya kan, akhirnya saya semakin lulus SMA pun, insya Allah nilai saya lulusan terbaik ya, insya Allah juga ya, Mbak Miftah ya. Saya ya dari SMA 1 juga merasa kenapa kemudian kita jadi benci bahasa Inggris dan matematika. Berarti kan ada sesuatu yang salah kan dalam metode ini. Tapi saya tidak mau menyalahkan Bapak Ibu guru. Kenapa? Bapak Ibu guru ini juga adalah produk dari satu sistem. Nah itu kalau saya bicara pemerintah. Apa ya, dari kanan sampai ke sana. Jadi saya mengatakan bahwasanya teman-teman, anak-anak saya semua, masyarakat seperti Baduy, masyarakat semuanya adalah memiliki pengetahuan. Mereka adalah memiliki pengetahuan. Ya, mereka memiliki aksara. Ya, mereka memiliki bahasa. Nah, memiliki aksara, memiliki bahasa itu adalah masyarakat yang literal. Tapi kita kalau dalam bahasanya Pak Cahyo itu bicara kebijakan publik, cara pandang dunia itu selalu seringkali tidak adil. Saya makanya jadi ingat lagunya Niji Laskar Pelangi. Ya, dunia itu memang tidak seperti seindah di surga, hanya dengan cinta. Saya kalau ngomong kemana-mana akhirnya saya cerita. Kan akhirnya saya nonton film lagi yang pertama kali saya tonton karena film edukasi, yaitu film Laskar Pelangi. Saya nonton lagi. Apa? Tadi kita itu selalu melihatnya dengan cara pandang orang kota. Cara pandangnya adalah orang yang dia punya gelar sekolah formal. Padahal saya mempelajari ilmu politik, ilmu pemerintahan, sosiologi, ilmu pendidikan, ilmu budaya gitu-gitu. Sebenarnya semuanya adalah dari keluarga yang utama dan pertama. Jadi saya mau katakan anak-anakku semua, jadi bahwasanya yang paling berjasa yang pertama adalah ayah dan bunda kita dengan segala kekurangan dan kelebihan. Ya, sehingga seringkali kalau istri saya kebetulan senang membaca buku-buku itu kan semua dari ONJ, dari UPI kan juga buku-buku bahasa Inggris, guru besar ini, profesor ini. Saya bilang nggak apa-apa belajar itu semua, tetapi kita ingat jangan mengatakan seolah-olah kalau kita ada parenting hari ini. Betapa banyak beberapa narasumber mengatakan seolah-olah sudah waktunya Bapak Ibu para orang tua kita belajar parenting, seolah-olah ayah bunda kita tidak berparenting. Karena kebetulan ilmu keluarga memang baru di tahun berapa di Amerika juga. Saya punya buku judulnya The Family, judulnya The Role of Father, dan seterusnya. Jadi harus terbuka pikiran kita bahwasanya dunia kita itu jangan dunia yang semata-mata di sini. Banyak juga hal-hal yang kalau kita cari di YouTube ternyata belum ketemu kalau memang belum diupload. Kan begitu. Jadi ketemunya di mana? Ya di perpustakaan. Makanya ada koleksi-koleksi kuno dan seterusnya. Sehingga kalau saya ingin bertanyakan, saya terus yang ceramah nih. Ini sudah zuhur ya sebenarnya. Oke, nggak apa-apa, sebentar lanjut ya, saya musafir juga. Nggak apa-apa, nanti kita jam 12-an. Saya bertanya, sejak kapan sebenarnya masyarakat kita berliterasi? Yang bisa menjawab nanti saya beri buku. Bukunya nggak yang tipis, kalau perlu yang tebal. Ya, Pak. Siswa dulu. Kalau Bu Guru, Bapak Ibu Guru nanti naik umroh. Nanti naik umroh. Ya, dengan uang tabungannya sendiri, dengan doanya Pak Cahyo, Pak Iqbal dan anak-anak kita semua. Loh, jangan dikira loh, baru sekolah.
Betul. Saya di sini kemarin itu hanya karena apa? Saya bareng semakin Mas Iqbal sama Mbak Miftah itu datang ke malam. Tapi saya ngatur-ngatur waktunya ini. Di samping itu tanda petik kalau apa seperti ini pasti mepet-mepet segala macam. Tapi kemarin ibu saya bolak-balik, kamu nggak ke Malang, nggak ke Malang. Saya itu sampai ya Allah, kalau memang ini takdirnya saya sampai ke Malang juga. Ternyata tahu-tahu ada undangan dari Gresik. Sehingga saya kemarin ini pas bersama suatu teriak begini sebenarnya saya ini di laptop ini itu sedang rapat. Sampai begitu. Saya sudah 2 kali kemarin juga di Kendari begitu. Kepala Perpusnas minta Pak Cai pokoknya harus tetap ngisi. Padahal saya sudah lapor Pak pada tanggal itu saya harus sosialisasi tentang IPDN kepada wali kota Kendari. Sampai wali kotanya yang nunggu. Saya khawatir habis itu dia marah-marah gitu ya. Harus nunggu. Bagaimana saya mau ngomong berdua begini di depan Pak wali kota saya ngomong. Nah itu ya. Jadi saya kembali ke situ. Harus kita sadari bahwasanya literasi itu saya bertanya dulu belum dijawab kok. Ayo siapa dari anak-anakku semua, sejak kapan sebenarnya bangsa Indonesia itu berliterasi? Betulkah apa masyarakat kita itu baru tumbuh minat bacanya atau berliterasi itu? Karena Mas Afid tadi ya kan nyebut GLN, Gerakan Literasi Nasional. Kebetulan buku panduannya Kemendikbud itu nulisnya 2016. Setelah 2012-2013 dapat penghargaan dari UNESCO karena dianggap Indonesia sudah 90% lebih bisa memberantas buta aksara. Karena mendapat penghargaan kan kemudian nampaknya langsung muncul gerakan literasi itu baru di 2016-2017 ditulis. Akhirnya saya sampaikan di berbagai forum. Kalau membaca bukunya panduan Kemendikbud, kesannya gerakan literasi Indonesia baru 2016-2017. Karena orang itu kan sesuatu yang tersurat kan, itu dokumennya. Nah disitulah kemudian saya menulis tentang sejarah literasi. Saya seminarkan tahun yang lalu, 2 tahun berturut-turut oleh Perpusnas, sampai orang heran, ngapain ketua umumnya GPNP Pak Dr. Pak Cahyo itu ngangkat sejarah. Bagi banyak orang ternyata sejarah dalam masa lalu. Tidak. Justru sejarah dalam masa kini dan masa depan. Saya bisa cerita, walaupun saya tidak mengambil jurusan sejarah. Ya, jadi apa? Ayo jawab kira-kira. Kalau masyarakat Indonesia itu berliterasi sejak kapan? Berarti berliterasi apa tadi? Dalam makna yang lebih luas dari sekedar membaca, menulis ya. Dalam artian luas juga membaca kan gambar, memakai body language dan seterusnya. Ayo. Gak main-main, bukunya tidak tipis. Ayo. Silakan kalau bisa pakai mic ya, disorot. Oh, mic ini. Iya. Nggak apa-apa. Itu ya supaya sambil kita interaksi. Saya nggak apa-apa ya, Bapak Ibu Guru, saya ini ya cara ngomong saya gitu saja karena saya kalau mau runtut itu harus mulai jam 8 sampai jam 10 pagi, jam 10 malam. Sebelumnya perkenalkan saya Aiko dari kelas 10 bahasa. Ya. Jadi jadi yang dijelaskan oleh Bapak Cahyo tadi kan kita bisa dikenal berliterasi itu ketika kita sudah bisa berbicara menggunakan bahasa tubuh lalu dan tidak hanya berkutat pada kertas dan bacaan. Berarti sejak kita lahir kita sudah bisa berliterasi, Pak. Setiap bangsa Indonesia. Ya, itu kalau bangsa Indonesia kira-kira. Untuk menurut saya bangsa Indonesia bisa berliterasi itu sejak mereka lahir. Apa yang belum dulu? Ada yang lain? Ya. Perkenalkan, nama saya Alia Danasiza dari kelas 10 MIPA 7. Kelasnya kelas apa? MIPA 7. Oh iya, saya termasuk jangan sampai salah kaprah kita. Kemudian yang masuk di lab ini kemudian anak bahasa. Itu termasuk kesalahan kita dalam memahami. Oke, lanjut. Lanjutkan yang dikatakan oleh Aiko tadi dan Bapak, literasi itu kan tidak berputar di membaca dan menulis, bisa saja bahasa tubuh. Jadi menurut saya
Alia ya. Pak Kepala Izin nih, saya lanjut. Saya boleh menambahkan, Pak? Nanti dapat umroh ya, dapat umroh. Guru sejarah Pak, ini Pak, guru sejarah soalnya Pak. Guru Baik, terima sejarah. kasih. Saya guru sejarah kebetulan. Kalau tadi ada pertanyaan dari Bapak, sejak kapan bangsa Indonesia itu sudah berliterat, ya, sesuai dengan disiplin ilmu saya, ya, menurut saya adalah sejak Indonesia masa praksara, sebelum mengenal tulisan. Ya. Hal itu dibuktikan dari salah 2 dari 7 kebudayaan universal, yaitu sistem kesenian dan sistem pengetahuan, di mana bangsa Indonesia pada masa itu sudah mengaktualisasikan, ya, dirinya itu dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk lambang-lambang, ya, baik itu hewan maupun gejala-gejala alam, ya, itu ditempelkan di dinding-dinding gua, ya, itu semuanya adalah merupakan bentuk dari literasi, ya, karena mereka sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain walaupun itu dimunculkan dalam bentuk lambang seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, tidak hanya umroh, bahkan naik haji. Ya, dan mudah-mudahan haji undangannya Raja Saudi. Kan kalau pandemi begini kan kita nunggu antri lagi. Saya mestinya 2020-2021 bisa entah kapan. Insya Allah ya Bu ya. Bahkan Indonesia dijadikan sebagai salah satu surganya, ya, purbakala. Betul, oke, luar biasa. Jadi haji plus. Ya. Baik, enggak Bu, kadang-kadang seperti ini sepertinya guyon ya. Tapi kalau kita tulus, saya alhamdulillah mengalami semuanya itu adalah ya dengan sesuatu yang tadi saya mau cerita, literasi itu alamiah, segala pengalaman kita itu juga alamiah. Jadi betul Ibu ya. Jadi Bu, siapa Ibu? Bu Ratna, juga tentu wawasan seperti itulah yang harus disampaikan kepada semuanya, termasuk kepada Bapak Ibu guru matematika kita di semua disiplin bidang ilmu. Dan ya alhamdulillah kemarin akhirnya pas saya di salah satu direktorat itu yang SD sampai SMP SMA meminta kepada saya sebagai salah satu penyusun di modul peningkatan literasi dan numerasi platform guru belajar dan guru berbagi. Mudah-mudahan yang guru SMA kalau memang punya SIM PKB ya katanya kan bisa masuk itu, mohon dicek yang modul peningkatan literasi dan numerasi berbasis guru belajar dan berbagi. Saya sedang mau minta tolong kepada guru yang SD atau SMP SMA supaya melihatkan, karena saya yang penulis yang pertama di situ menceritakan dengan pendekatan sejarah, sehingga oleh Bu Sofi Dewayanti yang S2 S3 di Amerika tentang linguistik, oleh teman-teman yang mengerti linguistik, sampai mereka langsung mereka pada begini, udah Pak Cahyo luar biasa. Hampir semua guru yang uji keterbacaan akhirnya mengatakan ini sesuatu pengetahuan yang baru, karena saya memberanikan melihat perspektif sejarah tadi. Karena ternyata kok nggak banyak gitu loh orang menyadari. Jadi sempat saya ada seorang kepala arkeolog dari Jogja. Saya itu kan suka ingin mempertanyakan sesuatu. Sejarah ukurannya adanya tuh tulisan ya Bu ya. Kemudian saya tanya, Bu Kepala, padahal kita tahunya adanya sejarah, kan tentu tidak nunggu ada tulisan, kan pasti sebelum itu. Kenapa harus kemudian sejarah itu ditandai ada prehistory, ada history itu tulisan? Pak, saya sebagai kepala arkeolog yang saya belajar di sejarah gini-gini, saya belajar di arkeologi, itu kesepakatan dunia. Saya bertanya, bagi saya kesepakatan dunia saya ingin pertanyakan. Karena kemudian begitu ketemu para arkeolog yang betul-betul semakin pelajari, ada Pak Dr. Ali Akbar dari UI yang sudah hampir banyak menegara, bahkan hampir di 5 benua dia sudah ikut penelitian dan seterusnya. Di salah satu materinya, saya kan senang ngumpulin orang untuk diskusi sharing. Akhirnya saya mendapatkan banyak informasi bahwasanya bukankah bukti ya sesuatu adanya kebudayaan, adanya peradaban itu dengan artefak, dengan situs dan seterusnya, termasuk membaca tanda-tanda alam dan seterusnya. Saya akhirnya mengatakan subhanallah. Jadi pikiran pertanyaan saya yang oleh istri suka, Mas itu selalu mempertanyakan sesuatu yang orang itu sudah given. Nanti Mas itu nanti masuk nggak bakal, saya nggak peduli mau besok diundang lagi nggak diundang lagi. Yang penting saya ingin apa pengetahuan yang kita peroleh ya kita kumpulkan, kita konstruksi, kita eksplorasi dulu, kita konstruksi untuk perlu menjadi konsep-konsep dan teori baru. Nah itu
Ibu, sampai saya pun kemarin ketika seminar call for paper GPMP kemarin saya membawa sejarah literasi, saya tanya Melvi yang di Gramedia, Pak Melvi, sudah banyak nggak yang nulis sejarah literasi? Kayaknya belum Pak Cahyo, paling ada 1-2. Tapi tak carikan nih Pak Cahyo, saya carikan nih Pak Cahyo, bantu ya Pak Melvi. Itu salah satu kepala badan bahasa ya di provinsi, saya nggak perlu sebut. Itu melalui salah seorang profesor dari Halioneo komentari. Namanya Prof. Hana, itu ditanya, Pak Cahyo, Pak Ketum, saya ditanya nih, ada kepala lembaga badan bahasa ya di provinsi, nggak perlu saya sebut provinsinya. Dia bertanya begini, ngapain itu ketua umum GPMP itu bicara sejarah literasi? Kenapa? Perspektif orang melihat sejarah adalah bicara masa lalu. Dan saya membuat proposal ya kepada Pak Kepala Perpusnas melalui Pak Deputi, saya yakinkan saya adalah belajar kebijakan publik. Ternyata dalam pembuatan keputusan-keputusan kita hari ini dan yang akan datang seringkali unhistorical, tidak berbasis kepada sejarah, sehingga seringkali terjadi. Bahkan itu bangsa yang kita sebut total bangsa besar, negara besar, yaitu negara United States of America. Itu Dwight Waldo yang karena saya belajar itu mengatakan semua pendekatan kebijakannya, kenapa seringkali kemudian Amerika juga gagal dalam membuat keputusan kebijakan luar negeri yang kemudian melanggar HAM dan seterusnya, karena tidak pernah belajar sejarah. Dulu kan pernah ada Abraham Lincoln itu dengan itu ya, white collar ya, black collar dan seterusnya, itu kan permasalahan perang sipil Amerika kan itu, ya kan, sampai jutaan orang mati kan peristiwa perang sipil di Amerika, ya kan, satunya membela budak, satunya memperjuangkan anti perbudakan, kan gitu ya. Kalau orang belajar sejarah tidak akan salah membuat kebijakan. Sampai saya berani menyatakan di situ, saya beri contoh. Bappenas, saya pernah 5-6 tahun berada di Bappenas. Setiap membuat kebijakan-kebijakan, dokumen-dokumennya itu selalu dokumen-dokumen yang faktual yang sekarang saja. Padahal kita punya arsip nasional itu untuk apa? Justru makanya kan, orang kalau profesi jadi pustakawan, jadi arsiparis, itu adalah orang yang tidak terpakai. Kemudian akhirnya guru-guru kalau jam belajarnya kurang, dijadikan pengelola perpustakaan. Ya Pak ya, saya kan juga tahu, karena deputinya Perpustakaan Nasional menyampaikan seperti itu juga, dan saya tahu di lapangan akhirnya, iya kan? Jadi mohon maaf ya, akhirnya saya sampai kayak kanan kiri atas bawah sudah dapat ya, depan belakang. Jadi seperti itu. Jadi betul yang disampaikan Bu Ratna tadi. Jadi kita bahkan ketemu kan di gua-gua Maros ya, kapur, gua-gua kapur itu kan ternyata lebih tua, berapa 450.000 tahun lalu ya, itu lebih tua dari yang ditemukan di Spanyol. Sehingga para arkeolog semakin meyakini bahwasanya masyarakat yang katanya bukan perkotaan itu tidak literat, mereka sudah mulai bergeser. Nah, ini yang penting. Dengan kata lain kita mau menyatakan, bisakah kemudian anaknya pemulung di Malang itu kan ada Berantas tuh di sebelah kita ya. Saya kan kebetulan yang Masjid Mujahidin di belakang tuh mapel, di bawahnya itu apa? Splendid. Nah, Splendid ya. Nah, itu tanya Mas Iqbal ini, tanya Pak Iqbal ini. Splendid ya, kan rumahnya para dosen ya. Itu kan di Tumapel ya. Yang Splendid Inn itu yang ada hotel apa itu depannya Tugu ya, dan seterusnya. Apakah kemudian anak-anak pemulung, mereka-mereka yang tidak bersekolah, tidak bisa meningkatkan kecerdasan literasinya? Bisa. Kalau pendekatan kita adalah bukan pendekatan yang bias cara pandang orang kota. Yang saya belajar kebijakan itu kemudian orang dianggap modern kalau orang kota, orang dianggap berperadaban kalau dia orang sekolah, kan gitu. Makanya saya mendengarkan ceritanya Butet Manuru di gedung Bentara Budayanya Kompas, karena saya sebagai pegiat sempat saya dapat nominasi untuk yang mengelola Taman Baca Masyarakat gitu ya, meskipun saya memang kan tidak konsentrasi sepenuhnya di situ. Apa dengar dari Butet Manuru, Menteri Sosial waktu itu ingin mengangkat orang-orang anak rimba dalam di Kerinci Jambi itu kan dianggap manusia tidak beradab karena tidak memakai baju, hanya memakai celana, ya kan? Kemudian rumahnya di atas pohon. Bagi kita yang modern adalah rumah orang yang tinggal di gedung.
Karena begitu saya pelajari Bu Ratna ya, sejarah, arkeologi, antropologi dan seterusnya, disebut yang namanya city ya, to be the state, kota menjadi negara, itu ditandai dengan adanya civilization, peradaban, ditandai dengan apa? Adanya bangunan, ada gedung, kemudian berundak gitu ya katanya tadi. Sehingga itu akhirnya kita bias. Jadi yang namanya peradaban kalau sudah bangun gedung itu berarti orang-orang yang beradab. Berarti orang-orang yang tidak bisa bangun gedung adalah manusia-manusia yang tidak beradab. Padahal ternyata pada dasarnya manusia itu adalah beradab. Di situ itu yang harus kita luruskan. Ini kan harus mengubah cara pandang dunia kan. Ternyata Jack Gody yang saya temui sebagai seorang antropolog, saya baca tulisannya, saya kumpulkan semua tulisan-tulisan itu meyakinkan saya. Jadi kata Butet Manurung itu oleh Menteri Sosial waktu itu diapakan? Anak-anak rimba, ya anak-anak rimba itu dibikinkan ya, orang tuanya dibikinkan rumah sekian hektar tanah di daerah mana waktu itu. Apa yang terjadi? Ya mereka gatal-gatal, dia biasa. Jadi kalau kita biasa di tempat tidur yang bagus, bersih, rumah perkotaan, kita tinggal di hutan, camping, ya pasti ada gatal-gatalnya. Dia sebaliknya, gatal-gatal. Akhirnya apa? Semua kayu kusen segala macam dicopotin Pak Kepala Sekolah, Pak Heru, dicopotin, dipakai apa? Ada yang dipakai kayu bakar, dipakai apa? Dipakai bikin kandang dan seterusnya. Karena apa? Karena memang biasa rumah mereka adalah di atas pohon. Kata Butet Manurung, nah kan saya akhirnya belajar kan dari siapapun, gitu ya. Kalau mau meningkat literasinya, belajar dari siapapun. Butet Manurung cerita apa? Ukurannya orang yang S3 untuk ukuran kita gitu. Bapak Ibu katanya, Butet. Itu adalah kalau dia bisa naik pohon yang paling tinggi ukuran berapa, itu berarti dia S1, ini S2, S3 kata kita versi orang kota. Mana ada ceritanya orang S1, S2, S3 diukur dari semakin tingginya naik pohon. Coba sampaikan itu di muka forum, orang tertawa, ini orang rimba ini, anak hutan gitu ya kan. Nah itu ya anak Anda semua ya. Jadi mudah-mudahan kehadiran saya membuka cakrawala tentang literasi. Nanti salah satu tulisannya saya adalah menulis tentang cakrawala baru literasi. Akhirnya ternyata oleh Perpustakaan Nasional saya tidak menyangka, mungkin karena judul saya mengalir aja kan, saya itu feeling ya, orang kalau senang nulis kan feeling aja. Udah harus pakai judul ini dah, kayaknya bebas, ada sesuatu yang baru menurut saya. Ternyata betul dipakai judul buku yang mudah-mudahan nanti kalau Pak Kepala Perpusnas sudah memberi skapur sirihnya, nanti kalaupun tidak berupa cetaknya mungkin terbatas, e-booknya nanti saya bagi ya. Saya sudah bisa bagi e-booknya, tapi kemarin diingatkan oleh Pak Sekretaris, Pak Jaya jangan dibagikan dulu karena belum ada skapur sirihnya Pak Kepala Perpusnas. Di situ akhirnya apa? Tulisan saya dijadikan judul Cakrawala Literasi Baru. Padahal isinya bisa jadi ada tulisan-tulisan yang agak mengesankan literasi itu seolah-olah hanya membaca dan menulis tadi. Bisa ya dipahami ya? Sampai detik ini jadi bangsa kita itu adalah bangsa yang besar, dan bahwasanya peradaban kita, bahkan saya mau sampaikan ya, ini peradaban bangsa Barat itu sendiri kan pernah mendengar Renaissance kan? Ya, Renaissance itu, dan sesungguhnya ketika abad pertengahan menjadi abad yang kemudian katanya abad puncaknya ilmu pengetahuan dan seterusnya, di samping orang-orang Barat Eropa saat itu adalah karena di inkuisisi gereja saat itu, kemudian mereka belajar ke Baghdad, ke Syria, ya ke Mesir dan lain sebagainya, yang kemudian kita sebut biasanya dengan Timur Tengah. Ya, sebenarnya apa? Semakin banyak baca, Bu Ratna, ya Bu Ratna, nanti saya kirimi semua e-book yang mana Ibu perlukan. Di situ apa? Ternyata sebenarnya semua peradaban itu mulai dari Mesopotamia, Babilonia, dari Mohenjo-daro Harappa, yang ketika saya belajar buku sejarah SMP dan SMA saya nggak ngerti apa Mohenjo-daro Harappa dan seterusnya. Ternyata adalah peradaban itu justru dari dunia timur. Tetapi bahkan sampai ada nanti ya tulisannya, meskipun saya nggak bisa membeli buku semua yang di Amazon.com kan mahal-mahal, tapi ada kan yang menulis itu di artikel yang digratiskan. Ada George Thomas atau George ya, saya nggak lupa. Nanti saya share di situ sampai mengatakan bahwasanya bahkan peradaban Yunani yang sering kita kenal Aristoteles, Plato dan seterusnya, sampai dikatakan itu adalah sebagai the stolen Egypt legacy. Itu adalah warisan Mesir yang sebenarnya dicuri
oleh peradaban Yunani. Bayangkan, akhirnya saya di depan para guru besar UIN segala macam ini memberanikan. Karena di UIN sendiri ternyata para guru besar banyak juga yang terpengaruh, seolah-olah peradaban dunia itu hanya Yunani dan Romawi. Kalau belajar lagi sejarah pasca Perang Dunia Kedua, dunia kita itu bahkan sudah dibagi. Ada salah seorang mahasiswa S2 S3 di Jepang nulis tentang ceritanya Bretton Woods. Jadi bagaimana sebenarnya dunia itu sudah dibagi. Makanya Jerman saja dibagi kan, Jerman Barat, Jerman Timur, Korea Selatan, Korea Timur, Korea Utara dan seterusnya. Itu bukan dunia yang tanpa by design. Ya, saya kan belajar juga ilmu politik, belajar juga ilmu kebijakan publik, dan bahkan setelah saya akhirnya bahwasanya karena saya senang belajar yang tadi 2018 ketemu tadinya di Borobudur ketemu ini, saya akhirnya 2019 kalau tidak salah ya pandemi 2020 ya 2018 atau berapa ya, itu akhirnya saya diikutkan untuk kongres kebudayaan Pak Muhajir waktu itu jadi menteri. Saya oleh teman-teman diajak ikut ketemu sastrawan, budayawan, iya kan? Bayangan saya yang sastrawan itu adalah orang nomor sekian dulu kan gitu ya. Karena yang hebat adalah yang matematika, yang hebat anak yang MIPA, iya kan? Yang insinyur. Saya kemudian sudah merubah cara pandang saya jauh 180 derajat lebih mungkin gitu ya. Jangan balik lagi ya 360 derajat gitu ya. Itu apa? Ketika ingat Didi Petet itu main satu film Pak siapa yang kemudian jadi wakil gubernur DKI Jakarta, Deddy Miswar. Itu ternyata orang itu kalau untuk shooting ya, untuk menghafalkan skrip itu berulang-ulang. Shooting itu berulang-ulang, menirukan logat, mengucapkan kata A, I, U, O, E, jelas itu. Saya akhirnya kesimpulan saya, Bu Ratna dan teman-teman anak Pak Kepala, saya yang waktu itu menganggap iya ya, kenapa ngapain mau belajar bahasa itu buat apa? Hari ini saya merasa, rasanya rugi saya tidak pernah mempelajari yang namanya ilmu linguistik itu. Karena melihat subhanallahnya bahasa. Makanya Quran sendiri mengatakan bahwasanya adanya lidah lisan yang berbeda-beda itu adalah tanda kebesaran Allah. Saya hari ini baru mengatakan fonemik yang saya nggak hafal gitu bahasanya. Saya sekarang merasa dari teman-teman bahasa saya libatkan untuk membangun cara pandang tadi. Iya, itu ya. Jadi akhirnya ilmu pengetahuan kita jangan merasa lagi ya cara pandang kita eksakta merasa lebih hebat, tidak. Ternyata orang-orang bahasa itu juga memiliki sesuatu yang luar biasa. Orang yang menguasai sejarah, orang-orang yang, dan hari ini sejarah bahasa harusnya tidak boleh lagi hanya dipelajari oleh guru bahasa, sastra Indonesia dan sejarah. Itu salah satu tulisannya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah buka yang itu platform modul peningkatan literasi dan numerasi ya, berbasis guru belajar guru berbagi itu, mohon dibuka yang pertama. Alhamdulillah saya sempat nulis di antara teman-teman yang ngerti bahasa, yang ahlinya di bidangnya, mereka Pak Cahyo nggak apa-apa, memang tulisannya Pak Cahyo nggak semua orang bisa memahami karena biasa bahasanya orang kampus maunya diharapkan dibaca guru-guru, tapi rata-rata guru-guru mengatakan, Pak, saya yang di depan ini, padahal saya merasa nulis kan ya alhamdulillah. Meskipun bahasanya agak susah saya pelajari, tapi ada sesuatu yang wawasan baru. Ternyata literasi itu tidak seperti itu. Hanya baca dan tulis, kemudian baca dan tulis itu hanya huruf alfabet. Jadi mereka yang bisa membaca kitab suci, dia bisa membaca tafsir dengan baik, membaca kitab-kitab itu, ya berarti mereka literasinya tinggi juga. Bukan sekedar juga tinggi. Mereka gitu ya. Saya kira itu. Jadi terakhir, peradaban kita ternyata adalah dari timur, barat itu adalah mengambilnya. Mengapa? Katanya Thomas George, nanti saya share ya, nanti lewat Mas Iqbal atau apa. Dia mengatakan dari penelitiannya yang bertahun-tahun itu, ternyata Aristoteles, Plato itu belajar kepada bishop, para biarawan dari Mesir. Dan kemudian ketika dia menyampaikan di kelas akademia, diskusi kayak gini, membaca orasi, baca puisi, baca syair, pidato, tidak pernah menyebutkan dari mana pengetahuannya itu diperoleh. Nah, akhirnya kata Thomas George itu dikatakan, ini kalau bahasa kita itu namanya plagiarisme. Wah kan orang begitu saya membaca ensiklopedia itu, tulisan-tulisan itu saya sampaikan di muka forum, semua orang udah gitu ya Pak Cahyo, kok gitu nggak pernah terpikir. Teman-teman linguistik yang sejarah juga, saya katakan kuncinya adalah karena saya senang membaca, dan yang saya ingat adalah ibu saya
meskipun tidak senang membaca, jarang buku ada di rumah, adalah apa? Ibu saya adalah senengannya itu kalau ada kartu undangan, ya karena PNS ya ada kartu undangan atau apa, selalu nuliskan beras berapa, gula berapa dan seterusnya. Itu Yoyo kecil ketika itu melihat bunda saya adalah selalu nulis seperti itu. Sehingga sampai detik ini pun di tengah kesibukan saya selalu masih menulis diary. Jadi apa yang saya rasakan, saya marah sama atasan, saya marah sama teman sekerja, itu saya tuangkan daripada saya marahin orang, saya tulis. Ya, kejadian yang istimewa semacam ini kalau ada fotonya, saya simpan, hanya kadang-kadang sampai kewalahan karena waktu ya. Nah, itu. Dan kemudian juga adalah apa? Ternyata saya masih ingat yang Darmo saya yang pernah tinggal di Kauman Dalam belakangnya kantor NU adalah setiap saya mau tidur selalu dongeng tentang kancil. Iya, sayangnya kancilnya Bang Timun. Jadi cerita-cerita itu memang memberikan nilai-nilai pendidikan karakter. Saya kira itu ya, kalaupun tidak berujung itu tentu untuk semakin kita tambah ingin membaca, ingin banyak belajar. Kalaupun ada keterbatasan itu karena waktu jua yang akan sementara ini saat ini yang memisahkan sharing kita hari ini. Dan kemudian kalaupun ada semata-mata kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira itu, kalau ada kurang lebihnya saya nggak tahu apakah masih ada diskusi atau tidak. Sebenarnya ini sudah melebihi waktunya zuhur untuk ukuran malam. Tapi mudah-mudahan beberapa sisi tadi nanti untuk melengkapi ya referensinya adalah tulisan-tulisannya. Saya insya Allah kirimkan ya. Jadi supaya tidak sekedar mendengarkan apa yang terucap secara lisan, secara verbal, tetapi ada sesuatu yang kita baca untuk menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Dan nanti Bu Ratna dapat haji plus katanya. Ya. Amin. Terus nanti mudah-mudahan ya kan bisa jadi kan SMA 1 bisa memprogramkan ya menghajikan itu kan. Itu ya didukung dengan Ananda semua doanya dan seterusnya. Kemudian juga Aiko dengan siapa tadi? Alia ya. Aiko dengan Alia nanti lewat Pak Iqbal nanti kontakin ya, nanti insya Allah gampang ya, nanti mengirimkan sekarang gampang. Saya kira itu, karena kalau saya teruskan saya bisa sampai jam 10 malam, bener-bener jam 10 malam. Sisi yang saya bisa lihat lagi dari literasi, tapi apa inti kesimpulannya? Siapa yang mau menyimpulkan? Sesungguhnya apa yang kemudian diistilahkan dengan literasi, yang disebut-sebut literasi, yang awalnya juga dari ada membaca ya, ada menulis, itu ternyata bukan semata-mata ya kan, yang kemudian difahami literasi itu hanya identik membaca dan menulis, bahkan lebih dari itu ya kan. UNESCO pun tahun 1965 sampai sekarang ya itu selalu mengembangkan konsep literasi itu apa. Sampai yang terakhir adalah kemampuan membaca, ya, mengetahui, memperoleh informasi, ya kan, bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana kemudian menyampaikan gagasan, ya kan, memperoleh pengetahuan, keterampilan untuk kita hidup dan kita bisa living together, ya kan, living in the society, bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti itu, ya kan. Jadi pengertiannya saja berkembang. Bagaimana kalau pengertiannya berkembang, kemudian kita selalu diukur dengan ukuran yang sama. Dan hanya ukuran satu, sehingga saya katakan literasi itu maknanya tidak tunggal, dan itu sudah diakui para pakar. Oleh karena itu kalau versi Kepala Perpusnas, karena tentu saya dekat dengan Perpusnas, adalah Pak Kepala Perpusnas sampai mengatakan hierarki literasi yang tertinggi sejauh arahan Pak Jokowi, kata Pak Kepala, adalah bagaimana setiap kita adalah mampu dengan pengetahuan, dengan bacaan, data, informasi yang kita peroleh bisa memproduksi barang dan jasa yang memberikan manfaat bagi umat manusia. Nah, seperti itu. Jadi tidak sekedar reseptif ya, tapi bahkan produktif. Saya kira demikian akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita waktu saya sekolah di SMA 1 ini ya, saya memang sejak kecil juga suka baca ya, bahkan waktu SMP itu sudah baca sejarah Muhammad yang karangan Hamka itu tebel. Nah, waktu zaman kelas 3 SMA itu ada PSBB apa? Pendidikan sejarah.
ada materi tentang perang Aceh. Waktu itu gurunya Pak Joko ya. Nah, karena saya juga literasinya banyak, jadi saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Tapi disalahkan oleh Pak Joko. Jadi Pak Joko textbook aja. Saya dikasih nilai 4 atau 5. Nah, akhirnya pas teman saya ngajak ke Pak Joko, rumahnya di situ Jalan Tamrin. Saya ikut. Saya protes sama Pak Joko. Pak, kenapa saya disalahkan? Ya debat, nggak ada penyelesaian. Nah, akhirnya saya ingat lincah dalam taktis, teguh dalam prinsip. Saya ngomong sama Pak Joko. Pak Joko ini teman ibu saya ya. Loh, siapa? Bu Munjia. Loh, kamu anak yang Munjia? Iya. Oh, repot lah yang aneh konco itu. Akhirnya saya dikasih 9. Ya itulah. Jadi tentu sekarang dari dulu kan nggak textbook saya di luar itu. Ya mungkin karena waktu ya sudah jam 12 lebih. Ya lain kali Pak Cahyo ketika ya Pak Cahyo nanti ke Malang kita diskusi lagi ya. Jadi mungkin itu waktu saya kembalikan kepada pembahasannya. Sebenarnya kita beri aplaus sama Pak Cahyo. Ini ada Pak Kepala nanti menutup. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Cahyo Suprayogo MSI dan Bapak Iqbal atas waktu dan materi yang disampaikan. Demikianlah acara pemberian materi bersama Bapak Dr. Cahyo Suprayogo MSI. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.